Karena apa? Kalau kita sedekah sama orang, orang itu tahu kita yang ngasih, nyoh. Nanti ada upaya setan untuk jadikan apa namanya amalnya kita ini nggak ikhlas, ingin dihormatin atau ada embel-embel yang lain. Tapi kalau kita sedekah, orang yang kita sedekahi nggak tahu, sudah kita jauh daripada itu. Setan mau upaya kayak apa? Nggak bisa. Karena kita memotong jalurnya setan. Lebih aman seperti itu supaya kita tidak bisa berharap apapun daripada sedekah kita. Itu Imam Ali Zainal Abidin yang hebatnya seperti itu. Pernah beliau satu saat ada satu orang datang dari Syam berdagang ke Mekah, di Madinah, berdagang ke Madinah, mau pergi ziarah ke makamnya Nabi, bawa hasil dagangannya mau pergi ziarah ke makamnya Nabi. Kata dia, oh ini kalau saya bawa uang kayak gini kan ke masjid gak enak. Kalau kita kan sekarang bawa harta ke masjid takut nanti hilang atau takut nanti dikelilingin kota amal, nggak ngasih nggak enak. Kalau orang dulu bukan seperti itu, dia bawa sedekah tapi nggak enak bawa hartanya Allah ke dalam masjid, bawa dunia. Maka dia cari tempat persinggahan. Kalau zaman sekarang hotel, masuk ditaruh tuh hartanya, terus dia jalan pergi ke hotel, pergi ke Madinah, pergi ke Masjid Al-Munawwar, Madinah Al-Munawwar, Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi dia sholat, dia ziarah ke makamnya Rasulullah. Selesai ziarah, ingatnya dia itu uang tadi masih dibawa, padahal dia sudah turun ke hotel, sudah naruh hartanya, tapi keingetnya itu harta masih dibawa sama dia. Maka dia cari, loh mana kantong duit saya ini, loh kok hilang. Masjid itu sudah kosong, nggak ada orang, kecuali hanya satu orang masih sujud rukuk. Wah ini pasti malingnya nih. Dia pura-pura sujud, pura-pura rukuk, pura-pura sholat, dia nggak ketahuan. Maka dideketin sama dia, sudah jangan lama-lama sholatnya, cepat selesaikan sholatmu, saya punya hajat. Maka yang sholat ini mempercepat sholatnya. Assalamualaikum, ada apa? Sudah nggak usah pakai ada apa, duit saya mana? Tadi ada di sini, sekarang hilang, pasti kau yang ambil. Karena tadi ketika saya sholat nggak ada orang lain di masjid ini kecuali dirimu. Dia bilang tenang, jangan teriak-teriak, kamu di masjidnya Nabi. Kalau memang saya yang ngambil duitnya, Allah menutupin perbuatan saya, maka tutuplah perbuatan saya, kau juga nutup perbuatan saya. Nggak perlu kau teriak-teriak seperti ini, saya akan ganti uang. Sudah jangan banyak omong, mana uang saya? Sudah ikut ke rumah saya. Dia aja ke rumahnya. Sampai di rumahnya ditanya, berapa uang kau yang hilang? Sekian ribu dinar. Masuk ke dalam, dikeluarkan, nih uangmu. Maka diambil kantongnya, dikeluar, pergi ke pondoknya, ke tempat dia nginep tadi. Masuk kamar hotelnya, didapetin kantongnya dari situ. Ya Allah, tadi kan saya sebelum pergi ke Masjid Nabawi, saya taruh uang saya di sini, saya baru ke masjid, saya nggak bawa. Lah terus ini orang siapa yang saya tuduh dan ngasih uang lagi ke saya? Maka dia lari pergi ke rumah orang tersebut. Sampai di rumah orang tersebut, ada orang yang lewat depan rumahnya, ditanya, ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Ali Zainal Abidin Ibnu Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar nama Ali Zainal Abidin, itu orang gemetar badannya. Ya Allah, apakah nggak ada manusia lain yang saya tuduh sebagai pencuri sampai saya nuduh cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pencuri? Gemetar badannya luar biasa. Dia ketok pintu rumahnya, Imam Ali Zainal Abidin buka pintu seakan-akan kedatangan tamu mulia, dengan senyum, dengan ramah, dengan akhlaknya Nabi, ahlan wa sahlan. Kok datang lagi ke sini, ada apa? Ada perlu apa? Ada yang saya bantu? Dia bilang, ya ibnata Rasulullah, wahai cucunya Rasul, saya minta maaf. Kata Imam Ali Zainal Abidin, saya sudah maafkan dirimu ketika kau menuduh saya pertama kali. Sudah saya maafkan. Jadi bisa maafkan saat orang berbuat salah kepada dirinya. Saya sudah maafkan ketika engkau pertama kali menuduh saya. Dan ini uang saya mau kembalikan. Maka kata beliau apa? Kami ini ahli baitnya Rasulullah, kalau sudah mengeluarkan sesuatu nggak kami terima kembali. Orang yang terima sesuatu yang sudah dia keluarkan diterima kembali itu seperti orang yang minum muntahnya sendiri, kotoran yang keluar dari mulutnya sendiri. Ambil buat kau, saya sudah hadiahkan itu buat dirimu dan saya sudah maafkan. Bisa nggak kita nata hati seperti itu? Ada orang berbuat berbuat jelek kepada kita, detik itu juga kita maafkan dia. Nah itu yang diajarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dia berharap kebaikan buat orang lain. Kalau saya marah, ini orang tetap dalam keadaan murkanya Allah Ta'ala. Saya nggak mau Allah murka sama dia. Ini orang yang mukhlis, berharap kebaikan bagi orang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, itu berarti kalau ada orang berbuat jelek sama dirinya langsung dimaafkan. Supaya apa? Orang ini tidak berkelanjutan berbuat dosa. Karena kalau belum minta maaf kan dosa terus. Ini enggak mau orang ini sampai punya perbuatan dosa, langsung dimaafkan sama beliau. Semoga kita mendapatkan sifat-sifat mulia sebagaimana yang Allah berikan kepada para wali-walinya dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah Syahrul Maulid ini. Amin ya rabbal